Ya pemirsa, sampailah kita di segmen penghujung dialog kita pagi ini. Pak Riza, kita bertanya tadi di segmen sebelumnya bahwa atas gugatan atau mungkin pelaporan dari Kebangkitan Indonesia Baru karena melanggar Undang-Undang Pilpres itu terkait pasal 22 ayat 2 dan pasal 246 ayat 1. Tanggapan Anda? Jadi itu adalah salah pemahaman dari teman-teman yang tidak membaca utuh daripada pasal itu sendiri ya. Yang dikenakan denda atau pidana apabila pasangan calon apakah pilpres atau pilkada itu mundur sebelum pencoblosan karena dapat merugikan negara, perencanaan sudah dibuat tidak hadir begitu kan. Yang kedua yang dikenakan juga denda itu apabila pasangan calon itu mundur sebelum apabila ada putaran kedua gitu. Nah sekarang faktanya adalah bahwa tidak ada kalimat mundur, itu yang pertama. Kalaupun mundur siapapun ya di pilkada atau pilpres dan lain-lain itu tidak dikenakan denda atau pidana karena prosesnya telah selesai. Itu harus dipahami. Nah kemudian saya ingin menjelaskan, mengklarifikasi lebih dalam bahwa apa yang disampaikan Bapak Prabowo di Polonia pada hari itu menarik diri. Jadi menarik diri dari proses ya. Prosesnya apa? Yaitu proses rekapitulasi yang berlangsung. Dan teman-teman yang sebagai saksi di KPU sudah siap itu dengan suratnya. Jadi artinya memang sudah disiapkan sebelumnya. Cuma timingnya diputuskan di Polonia, tombolnya kemudian yang di KPU keluar menarik diri. Pak Ikrar, tanggapan Anda terkait statement dan ini eksesnya terkait juga pelanggaran dari Undang-Undang Pilpres, akankah juga bisa dikenakan sanksi begitu Pak? Iya, jadi begini, itu kan sebenarnya Undang-Undang Pilpres itu ada beberapa pasal ya. Pasal 15, pasal 22 itu memang terkait partai politiknya. Jadi partai politik atau gabungan partai politik ya yang mengusung itu kemudian kalau sudah didaftarkan itu tidak boleh ditarik ya, baik itu dua-dua pasangan atau salah satu dari mereka. Itu yang terkait partai politik. 245, 246 itu terkait dengan individu sang calon itu sendiri ya. Itu tidak boleh menarik diri. Kalau enggak nanti dia kena hukuman minimal 24 bulan kalau nggak salah, bisa maksimal 60. Dendanya tuh bisa 25 miliar sampai 60 miliar. Sampai 50 miliar ya. Jadi itu ada ya. Nah, persoalan kata itu memang menjadi suatu yang sangat politicized ya. Kenapa demikian? Saya beri contoh. Kalau misalnya suatu daerah itu ingin memisahkan diri dari Indonesia, dia tidak mau menggunakan kata to separate ya. Dia biasanya menggunakan kata to succeed. To succeed itu menarik diri, bukan memisahkan diri. Sama juga kayak gitu ya. Dia bukan mengatakan bahwa mundur ya, tapi withdraw atau menarik gitu kan. Jadi menarik diri atau gimana kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa artinya berbeda. Ini hanya walaupun esensinya sebetulnya sama gitu kan. Sikap politik ini sebagai bentuk kekecewaan begitu Pak. Ini pernyataan tapi sikap politiknya dikatakan bahwa ini belum valid begitu. Memang tidak menarik diri secara Iya, saya terus terang ya, saya kasihan sama Prabowo, terus terang aja. Kenapa demikian? Karena di antara dua nasihat yang berbeda ya. Kalau saya baca pernyataannya Pak Pak Mahfud MD ya. Kalau beliau kan mengatakan bahwa sudahlah Pak Legowo nerima walaupun tetap ajukan ke MK misalnya. Tapi kalau terlalu banyak nggak usah kan gitu kan. Tapi kemudian ada kubu lain lagi yang mengatakan bahwa enggak, ini nanti harga diri Anda hilang. Udah ajukan aja bahwa bilang bahwa Anda menarik diri dan sebagainya ya, supaya bagaimana. Menurut saya sebetulnya Pak Prabowo tuh mungkin itu seorang yang genuinely seorang negarawan, tapi gara-gara bisikan-bisikan yang berbeda-beda itu dan kemudian beliau terombang-ambing yang kemudian menjadi seorang politisi yang boleh dikatakan ya tidak negarawan lagi kalau kemudian pernyataannya seperti itu. Itu yang kemudian menimbulkan interpretasi di masyarakat. Betul seperti itu Pak Riza? Justru sebaliknya. Jadi kalau Pak Mahfud MD itu yang pertama sering menyampaikan bahwa mekanisme setelah KPU jauh-jauh sebelumnya itu ada MK. Jadi yang ideal itu semua tahapan pemilu sampai MK bahkan di KPP itu harus dilalui. Ya. Jadi jangan sampai kalau saya kecewa sama Anda, saya nggak protes, tapi nanti di belakang ngedumel, itu tidak baik. Jadi itu yang harus dilalui. Jadi Pak Mahfud MD bukan tidak mendukung, justru beliau menyampaikan strategi, format, dan apa yang dilalui. Ini kan pemberitaan di luar memang sering terbalik-balik ya.
Dan beliau itu memang sebagai ketua Timnas itu sudah selesai karena memang sudah diatur nanti selesai rekapitulasi. Karena beliau ini posisinya mantan Mahkamah Konstitusi ketua, tentu sangat tidak elegan ya kan apabila nanti takut ada konflik interest, tidak baik. Kalau hasilnya kami menang nanti karena Pak Mahfud kan tidak bagus. Nanti dianggap hakim diintervensi, tidak baik. Jadi yang bijak, yang negarawan memang sudah disepakati sejak awal. Kalau nanti sampai kita menjadi pemohon atau terkait atau kita pemenang digugat juga pasti itu Pak Mahfud MD yang elegan tidak pada posisi di dalam itu sudah disepakati jauh-jauh sebelumnya. Kemudian soal kenegarawan Pak Prabowo justru beliau menunjukkan ikhtikat baiknya menyampaikan sejak awal bahwa proses ini harus demokratis dan jujur dan adil. Beliau itu orang yang tidak mau ada kecurangan. Ya. Kita tahu dalam proses ya 2009 ada kecurangan, beliau lantang dan kali ini beliau juga menuntut ada kecurangan. Hari ini sekalipun kami punya bukti yang cukup dan kuat, kami punya optimisme bisa menang di MK, tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama kita ingin proses demokrasi ini bisa lebih baik lagi. Kemudian masyarakat melihat bahwa pemilu ke depan harus lebih baik lagi, apalagi Indonesia yang sangat heterogen dan sebagainya. Jadi itulah sikap Bapak Prabowo. Kita ingin lalui proses ini melalui jalur hukum yang ada atau jalur politik yang ada secara baik, secara demokratis untuk Indonesia yang lebih baik. Pak Ikrar, bagaimana tanggapan Anda? Optimiskah atau mungkin di tengah Presiden dan juga kredibilitas MK yang diuji begitu akan bisa menyelesaikan sengketa dengan baik begitu Pak? Oh, kalau buat saya sih udah pasti bisa ya, pasti bisa dan independensi. Di tengah kepercayaan masyarakat yang belum maksimal? Ya, dan independensi itu udah mulai tampak ya, itu sejak di tangan Ketua MK yang baru ya, dan memang taruhan politiknya akan sangat besar kalau kemudian MK tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara independen, fair ya, dan juga tentunya jujur ya, itu. Jadi fair itu termasuk adil, jujur dan macam-macam lah ya. Jadi itu yang buat saya menjadi suatu yang sangat penting juga ya, dan saya yakin tone politiknya juga udah mulai menurun ya. Pak Prabowo juga mungkin emosinya juga udah mulai menurun ya. Teman-teman di di Jokowi JK kan juga tidak lagi juga terlalu ini, jadi juga sama-sama menurun. Dan buat saya dalam satu titik itu mudah-mudahan nanti kalau memang MK sudah memutuskan, Pak Prabowo itu akan membuat satu pidato kekalahan ya, atau concede defeat ya, dan kalau itu terjadi buat saya itulah yang kemudian akan meningkatkan lagi derajat beliau dari seorang politisi menjadi seorang negarawan. Kalau kalah insya Allah menang. Closing statement Pak Riza. Ya, closing statement dari kami, jadi masyarakat sering disampaikan oleh saya, sampaikan oleh Bapak Prabowo Pak Hatta bahwa kita lalui proses ini secara baik, secara jujur adil agar pemilu Pilpres ini bisa lebih baik lagi sehingga menghasilkan presiden dan wakil presiden yang legitimate. Dan Prabowo sih menyampaikan supaya tenang ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik apalagi melakukan anarkis. Jadi pada kesempatan ini kami bersyukur pada relawan pendukung pasangan nomor 1 untuk tetap tenang dan optimis bahwa pasangan nomor 1 insya Allah menjadi presiden ke depan dan wakil presiden. Terima kasih Pak Riza, terima kasih Pak Ikrar telah bergabung di dialog kita pagi ini.